ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat yang alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini kita bisa berkesempatan bersilaturahim bersama-sama di masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan pada suri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita insyaallah hingga yang akhir. Baik Bapak-bapak dan Ibu semua, para jemaah hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dalam peringatan Isra wal Mi'raj 1447 Hijriah yang bertepatan pada hari ini pada tanggal 27 Rajab. Oleh karena itu berarti kita hanya kurang lebih 30-an hari lagi menuju ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Syaban, kemudian juga Allah sampaikan dan berikan kita umur panjang sampai dengan bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semua, para hadirin, untuk mengawali keberkahan acara ini mari kita bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah kita pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya bisa membuka hati, membuka pikiran, membuka telinga terutama, yang insyaallah nanti akan ada taujih yang disampaikan oleh Ustadz yang insyaallah sudah tidak asing lagi di duta bencana ini. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan dahulu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Kausar yang pada malam ini diwakili oleh Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian, Bapak, Ibu dan adik-adik semua yang saya cintai dan saya hormati, malam ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab, wabil khusus tanggal 27 Rajab, yang mana kita semua mengetahui bahwa pada tanggal tersebut merupakan adalah suatu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam dunia Islam. Oleh karena itu, setiap tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj, kami harapkan adalah jangan hanya sekedar kita merayakan saja, akan tetapi marilah kita ambil hikmah dari kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj ini. Tidak banyak lebar karena ustadznya ada target waktu jam 9 harus sudah selesai. Oleh karena itu kami harapkan kepada jamaah sekalian, marilah kita perhatikan, marilah kita simak inti mutiara dan kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita dapat dari ustaz kita ini, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mewakili dari Ketua DKM Al-Kausar Bapak Kundan yang sebenarnya beliau ini kurang sehat tapi dipaksakan hadir karena memang sama-sama kita untuk merayakan peringatan Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempanjangkan umur kita, diberikan kesehatan kita semua sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kemudian juga adik-adik terutama yang ada di depan, mohon untuk bisa tenang, mohon untuk bisa menyimak dengan baik nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, sebelumnya jalan-jalan ke kota Mekah
wajah jamaah hadirin terlihat cerah, membuat hati MC jadi tenang. Satu lagi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau kita dipuji, jangan sampai tersanjung. Siapkan hati, mata dan telinga jamaah sekalian. Kita simak petuah Ustadz Hasan Basri Tanjung. Baik, pada Ustadz, saya persilakan kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah tampatin kan kurasa. Aku udah nancap Pak, udah dijawab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan dikait kita bagi undang tambah sehat. Amin. Pak Imam kita, alhamdulillah, Pak MC dan semua orang sekalian jemaah. Ibu-ibu sehat ini, teman. Adik-adik sehat. Semangat. Dapat lagu kasih pertanyaan 10.000 hadiah. Siap-siap. Ya. Iya, dapat ini ya. Baik, alhamdulillah. Saya tadi cerita sama Pak Kunan, saya itu sudah lebih 5 tahun ini nggak pernah ceramah malam hari, nggak menerima. Karena saya jam 9 sudah tidur, jam 3 bangun supaya tambah bugar. Tapi yang begitu yang mengundang pendeta yang Al-Kausar, tak banyak malam. Istri pun sampai heran, Bang, biasanya kita ceramah Bang malam-malam. Jangan apa macam-macam, kemana Bang ini? Agak kumpul sekali istri sama gara-gara keluar malam ini. Saya bilang tak berani kita kalau itu pakai jalan perlu diterima gitu ya.
kita siapkan kadernya ya Pak ya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa malam ini berjumpa di sini. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini sekaligus mengingatkan kita bahwa bentar lagi itu bulan suci Ramadan. Tadi saya sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Biar gampang Bapak Ibu, kalau diceritakan Isra Mi'raj itu kan 2 hari 2 malam selesai Pak. Apalagi nanti naik langit pertama itu siapa apa yang bisa lama. Makanya kalau di kampung kami di Sumatera Utara itu peringatan Isra Mi'raj itu sampai jam 2 malam subuh. Kenapa? 3 jam jelang dia mulai satu-satu. Kalau kita baru lagi 2 menit kita udah lama kali lah Ustaz. Makanya kita singkat-singkat. Jadi poin-poinnya yang kita ambil ini ya Pak ya. Saya nggak akan ceritakan lagi rentetan sejarahnya, tapi kita ambil pelajarannya. Apa deh? Yang hafal rukun iman 10.000 angkat tangan. Sini kau. Kasih dulu Pak minyak Pak. Berani tak dia ambil Pak? Rukun iman. Sini. Sini. Pegang dulu sama dia. Di dompet udah dikeluarin ini. Sebutkan dulu namanya siapa? Nama siapa? Ya, nama kau kan masih nama. Ivan. Kelas berapa? Kelas 5. Rukun iman ada berapa? Nah, ini sedap. Rukun iman ada 5. 5 sekarang rukun imannya. Rukun iman. Nah. Jangan berubah-ubah ya. Tadi maksudnya rukun Islam yang 5 kan? Nah, sekarang rukun iman. Coba kalian ke sana. Rukun iman ada 6. 1. Terus rukun iman ada 6.
Nah, meninggal. Sekitar 2 bulan, 3 bulan, meninggallah orang yang sangat melindunginya, yaitu pamannya. Siapa? Abu Talib. Kalau dalam ceritanya itu Pak, 2 tangan dan kakinya sudah patah, tak ada pendukung lagi. Bayangkanlah betapa sedihnya Rasulullah ketika itu. Itulah ujian paling berat. Kehilangan orang tercinta itu kan berat sekali ya Bu ya. Ibu yang sudah kehilangan suami, bapak yang kehilangan istri berat sekali. Kehilangan orang tua berat sekali. Sampai disebut tahun itu adalah tahun duka cita. Amul Husni. Saking sedihnya. Jadi setiap orang itu pasti menghadapi ujian, musibah, derita. Dan tidak ada yang tidak mendapatkan ujian kan Pak. Semua kan kita pernah lihat. Ada kalau sekolah ujian kan? Ujian. Karena kalau tidak ujian tak naik. Di situ aja. Saya Bapak Ustaz, gak usah pakai ujian-ujian. Di sini aja selamanya. Susah kita tak naik. Kau udah 5 tahun sekolah, kelas berapa kau? Tak ada kelas. Karena ujiannya. Jadi musibah ujian itu sebenarnya adalah menguatkan kita. Ya Pak ya, menguatkan kita. Dan disitulah terlihat kesabaran. Fasbir sabaran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kalau Nabi tidak sabar, ada nggak Pak Nabi yang tidak sabar menghadapi kaumnya? Nabi ya Yunus tak kuat dia Pak. Saking biadabnya umatnya ketika itu ditinggalkan. Makanya dalam surah Al-Mulk disebutkan dia keadaan marah. Tapi Nabi tidak, Rasulullah tidak sempurna akhlaknya Pak, sabar dia. Dan itulah yang kita contoh. Ini ngomong sabar itu gampang ya Bu ya? Ya Bu ya, gampang ya? Gampang ngomongnya. Kelakuannya mah berat kali ya. Berat. Ustaz gampang aja ngomongnya, nah, gitu kan? Tapi susah. Jadi yang pertama yang ingin kita lihat Pak dari cerita Israel ini adalah Rasul diawali dengan sebuah musibah atau ujian yang sangat berat. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ketika kita mendapat ujian malapetaka, itu pertanda sebenarnya di depan kita akan ada sesuatu yang besar. Kalau kita bersabar, kalau tak sabar, lewat kita. Dan makin menderita kalau tak sabar kan. Kenapa saja harus bersabar, pasti. Jadi kalau di pondok itu as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran adalah penolong dan segala perbuatan. Ada juga kalau ujian tidak sabar, udah wassalam ya, udah keluar Pak. Atau masuk kita Pak. Nah, waktu 1,5 jam, belum lagi setengah jam, keluar dia. Yang lain sampai yang dijawab cuma 1. Tak belajar dia, berarti tak sabar, pasti gagal. Makanya kalau saya koreksi Pak, dan saya kembalikan lembar ujian tengah semester itu. Belajar kau yang betul, jangan salah kau jawab, ini belum kau jawab. Saya balikin. Nah, ada nilainya situ. Waduh Pak Ustaz, mau dibalik? Iyalah, biar kau tahu lah. Kalau perlu kau berlaminat mulai hasil ujian kau ini, karena tak sabar. Tak sabar. Jadi yang pertama adalah sabar. Ada juga kalau belajar sabar. Sabar tidak? Sabar. Apa aku mau nanya lagi? Rukun Islam ada berapa? Angkat tangan. Nah, kamu sini. Maju, yang pakai serban. Come on. Wah, dari gayanya sih sampai jadi ustaz ini ada ayahnya nggak di sini? Ada ayahnya nggak di sini deh? Kata ada. Wah, dia bisa. Namanya siapa? Nah, 14 berapa? Ini kayaknya udah mau nyanyi aja begini pegang itu kan. Mau ngerem. Muazzin. Wah, mantap dong. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 5 apa 6? 5. Masih 5? Belum nambah? Khawatirnya udah nambah. Dengarin ini ya, kalau salah bilang salah. Rukun Islam ada 5. Yang kencang. Rukun Islam ada 5.
syahadatnya dong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ah, cakap. Betul tidak? Dua. Puasa. Betul tidak ini? Salah katanya. Apa nomor dua? Sebelum puasa. Sholat. Nah, betul. Tiga. Puasa. Puasa dulu apa dulu? Zakat. Betul tidak? Terus empat. Puasa. Puasa apa nih? Puasa Ramadan. Nah, kalian puasa sunnah. Kenapa? Kelima apa? Naik haji bila mampu. Mantap. Takbir. Allahu Akbar. Langsung nih. Luar biasa. Baik, jadi yang pertama Ibu, kita mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj itu, percayalah setiap kita pasti ditimpa malapetaka, penderitaan. Ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan orang tercinta. Dan tak seberapa kita dibanding saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di kampung kami sana kan, ayah dan ibunya hilang, rumahnya hilang, kampungnya pun hilang, desanya pun hilang, tak punya lagi apa-apa. Tapi karena mereka masih punya Tuhan, punya Allah katanya, yang penting kita masih bisa hidup bertahan. Nah, mudah-mudahan ujian itu sampai kita sabar melakukannya. Amin. Yang kedua, pelajaran yang kedua itu, kalau kita mendapatkan tantangan, hantaman, percayalah bahwa itu pertanda kita dididik oleh Allah supaya kuat kita menghadapi tantangan di masa depan. Ibu tahu pisau di dapur? Ibu punya pisau ibu kan? Punya golok kan? Ibu ingat itu? Itu dibuat dari besi. Dan besi ini dibakar. Ya Bu ya, bakar sampai merah. Sudah merah, pukul. Selesai? Tidak. Masukin ke mana? Air. Panas-panas, masukin ke air. Coba kalau kita lagi panas-panas bangun dan dimasukin ke air, ke kolam, kira-kira menjerit. Lagi panas-panas dan masukin air, bakar lagi, merah lagi, pukul lagi. Kalau dilihat-lihat, Masya Allah, tapi ternyata pisau yang tajam itu prosesnya macam itu. Kalau ingin mendapatkan pisau yang tajam, maka harus dibakar, dipukul, direndam, bakar lagi, pukul lagi sampai tipis. Udah nanti tipis, harus digerendam Pak. Baru dapat pisau. Apa pelajarannya? Ternyata memang kalau kita mau tajam Pak, mau berhasil kita harus mau ditempa, harus mau dipukul. Kalau mati dimarahin sama Pak Guru, ikutin. Tidak dulu kan Pak, di masa kita kecil dulu, sambil dagang rotan ayah tuh. Nah, kok kurang, kok ikut lagi. Ini pulang kita ngaji dulu kan, pulang-pulang kan kuping merah ini. Saya mengalaminya Pak. Karena ayah udah bilang, kau ngaji sama uang. Kalau sama aku kau malas-malas ketemu. Capek aku ngajar kau. Sama uang kau kan? Berapa? Rupanya udah dibisikin sama dia uang itu. Kau libas saja nih. Pulang-pulang awak nangis. Kenapa kau nangis? Dicubit, dijewer, diketok sama uang. Apa aku
kalau dia tak berada sama gurunya. Andaikan gurunya punya salah pun, sampaikan koreksi evaluasi dengan cara yang baik. Awak kita guru kan Pak, tak nyambung saya lihat videonya itu. Betapa hinanya guru itu di hadapan murid-murid itu. Enggak bisa, ya Allah. Dalam kemarin di Lebak, guru-guru nampar begini, dipecat kepala sekolahnya, ribut. Kita dulu Pak Menteri, ajak kami dulu. Saya masih ngalamin, pulang-pulang, kena tampar sama Pak Guru di sini. Pulang ke rumah, nangis sama ayah. Kenapa nangis? Tampar sama Pak Guru. Di mana tamparnya? Sini, pang, sebelah lagi. Yo, sebelah lagi. Makanya tak berani kita lapor-lapor. Nangis-nangis tak berani kita. Ya, siapa kan? Iya, tak berani kita. Ini cuma di situ dong, begini pulang-pulang. Kenapa kau? Di mana sama guru? Mana gurunya? Datang langsung ke sekolahnya. Dibentak-bentak gurunya. Jadi ibu bapak sekalian, itulah kenapa anak-anak kita harus kita sepuh, harus kita pukul supaya muncul aslinya yang bagus. Kalau tidak loyo nanti pada dikit-dikit apa? Ya mie instan lah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis. Enggak, kalau mau naik terbang tinggi deh, harus mau dibijol. Bangun jam 4, ya kan? Bangun, makanya sebagian nggak sanggup di pondok itu Bu. Jam setengah 4 udah bangun. Sambil kita di sana begitu Pak. Pondok kita itu. Setengah 4 bangun, bunyi bel. Terlambat 1 rakaat tahajudnya 1.000. Kalau 11 rakaat terlambat 11.000. Kalau tiap malam lumayan itu pemasukan. Meskipun pemasukannya bukan buat saya, buat makan mereka juga balik. Tapi memang itu tadi diketoknya itu Pak. Ibu kalau beli ayam, mana lebih mahal ayam kampung dengan ayam yang dikasih makan yang banyak itu? Apa itu? Boiler ya? Mahalan mana Bu? Kenapa ayam kampung lebih mahal? Ya kan beda kan Pak. Ayam broiler itu tinggal duduk aja dia nyantai, kasih. Kalau perlu disuntik, biar bengkak. Iya kan Pak, biar bengkak ya. Dia bengong, bengkak. Itu yang kita makan itu. Itu yang kita makan. Tapi kalau dibilang ayam kampung, wow, harganya lebih mahal dan dagingnya apa namanya itu Pak? Agak kenyal begitu kan? Kenapa? Dia cari makan sendiri. Kita belum bangun Pak. Ibu, udah bangun duluan dia. Kerupuk. Nah, kita sama ayam. Dan dia sudah loncat. Nah, orang banget nih. Ayam keren kampung, orang banget, cakap sana, cakap. Makanya ototnya keren. Coba ayam yang tadi dikasih makan. Makanya kita pada lembek, karena makan ayamnya begitu kan. Nah, inilah pertanda bahwa kita harus dibentuk dan anak-anak kita ini Pak harus kita bentuk. Jangan semuanya kita ini. Kita kan punya sekolah Pak, muridnya macam ini nih. Wah, keren. Nggak dikasih HP, kata ibunya, nangis. Dikasih HP dia, daripada dia nangis terus kata Jo, kasih aja HP. Ya udahlah, kasihlah. Tapi suatu hari akan menyesal. Karena dia akan besok nangis lagi dia, kasih lagi. Begitu diambil, kapan berhentinya? Nggak ada hentinya. Kemarin yang anak itu yang adik yang main HP sampai 3 jam, yang matanya sampai bolanya mau keluar, bola matanya mau keluar begitu. Kenapa 3 jam begitu? Bukan nggak boleh kita pakai, boleh tapi kita harus dibatasi. Ya. Mudah-mudahan dengan cara macam ini yang disampaikan Rasulullah ini akan dapatlah kita bawa Isra Mi'raj itu di tempat dan Nabi di tempat dan orang yang banyak menghadapi penderitaan Pak, hatinya kuat, nggak cengeng. Kita dulu yang merantau tahun 90 di Jakarta, makan tak makan, tidur tak tidur, celana cuma satu, tahan kita, kata emak dulu, jangan pulang. Kawan sebagian
dia nanti akan mudah mendapatkan apapun. Kalau dia tak dapat, dia akan lakukan dengan cara apa saja mendapatkan. Kita ajari mereka berjuang, dan itulah pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana deh? Gimana? Aman? Nah, ini bagian yang kecil-kecil dulu. Yang hafal surah Wadduha, angkat tangan. Yang SD dulu, yang SD nih, yang kecil-kecil bagian sini. Tadi udah sana tuh. Ayo, satu hitung cepatnya. Sini, itu dia. Berani, kasih mikir dulu. Wah, keren ini. Namanya siapa? David. David, ayahnya ada. Dan mana ayahnya? Oh, yang jadi ayahmu maksa kau di sini. Itu suruh maju gitu. Oh enggak, tapi berani kan? Mantap, kita dengarkan. Surah apa tadi? Al-Duha. Kelas berapa? Kelas 3, SMP. Yes. Dari Auzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sayfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma as-sa'ila fala Sadaqallahul azim. Takbir. Mantap. Itu terbakar itu. Nah, ini salaman dulu dong. Salaman dulu. Allah. Baik, teman-teman sekalian ya. Yang ketiga, yang terakhir. Dan kita tadi janjian cuma 3. Jadi yang pertama adalah setiap orang pasti akan diuji. Dan ujiannya beda-beda. Jangan pernah bilang, aku aja yang berasa diuji. Kau tak pernah diuji. Semua orang ada ujiannya masing-masing. Kenapa tambah berat? Sikap kita saja salah menyikapinya. Orang yang pandai menyikapinya ya dia lebih ringan. Kalau masalahnya kita semuanya punya masalah. Yang kedua, bahwa ujian yang menimpa itu adalah untuk membantu kita supaya mampu naik lebih tinggi. Dan Rasulullah setelah dibentuk macam ini dengan derita ini diangkat. Jadi orang yang sudah dibentuk tadi karakternya, mentalitasnya sudah kuat, dia akan mampu diangkat kedudukannya lebih tinggi. Makanya Rasulullah itu diangkat. Jadi Asra diperjalankan, Mi'raj dinaikkan. Makanya kalau kita melakukan perjalanan jangan hanya Isra saja. Jangan hanya mendatar perjalanannya, harus naik horizontal, vertikal. Dan yang bisa naik ke atas itu hanya yang sudah dibentuk hatinya, yang sudah mental banyak, sudah siap, hatinya sudah kuat, baru bisa naik. Kalau enggak nanti jatuh dia. Jadi orang yang hatinya belum kuat, belum mantap, didikannya belum ini, naik itu jatuh. Kenapa? Belum kuat. Makanya kan kalau yang karbitan itu kan cepat jatuhnya kan Pak. Di karbit cepat memang, tapi jatuh. Nah, kita tak mau karbitan. Dan Rasulullah itu dinaikkan Allah Mi'raj. Kenapa? Hatinya sudah mantap. Karena penderitaannya tadi sudah kuat, cobaannya sudah berat, sekarang waktunya naik. Dan sampai Mi'raj, dari langit pertama sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang Allah berikan kepada Rasul di sana? Bapak Ibu sekalian,
itu mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, kita mi'rajnya dengan sholat. Tadinya berapa perintah sholatnya? 50. Capek kita? Oh, kebayang, saya itu kebayang. Kalau 50 waktu kita Pak, barulah dapat dulu sedikit. Oh, bakar mah. Ini aja kita cuma 5 waktu ya Bu ya. Wah, aja dasar lagi Pak. Barulah kita apa begini-gini. Oh, udah maghrib. Padahal cuma 5-nya. Kebayang kita kalau 50 kali, kayaknya sholat dulu kita. Baru lagi dikit, tahu makan. Oh, bakar. Untunglah ketemu sama Nabi Musa, ya kan Pak? Kayaknya kalau tak jumpa sama Nabi Musa, hebat lah kita. Sholat kalau kerjaan kita kan. Begitu kita kerja di kantor, baru lagi ini, Allah terjadi terjadi. Tapi pahalanya 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Dan inilah caranya kita sholat itu. Dengan cara sholat itulah kita minta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ingin saya sampaikan poin ketiga ini, meskipun kita sudah sampai di orangnya kepada Allah, turunlah. Itu Pak kuncinya, turunlah. Karena Nabi SAW turun lagi ke bumi untuk apa? Mencerdaskan umat, membimbing umat. Ada Nabi yang tak mau turun. Siapa? Nabi Idris. Kalau dalam keyakinan kita Nabi Idris masih tetap hidup. Begitu dilihatkan dia sama surga, ya Allah, aku mau balik lagi. Di sini aja langsung sampai hari kiamat. Kan itu Pak? Karena Nabi turun Pak. Sama dengan kita sholat. Sholatnya khusyuk. Kalau sujud itu Masya Allah sampai tidak hitam. Tetangga nggak ditengok. Berarti kan masih mi'raj ada itu kan Pak. Masih tetap dengan Allah saja. Dan turunlah orang di sekitar banyak yang harus dibimbing. Ibaratnya kalau kita itu sholat, semalam Allah, luar biasa. Kita kadang memang susah kita sholat yang khusyuk itu ya Bu ya. Tapi kan harus belajar kita. Makanya perlu niat itu Pak, yang pertama memukuskan. Kalau kita kan pakai usul kita Ustaz. Buat apa supaya jelas sholatnya sholat apa? Mau sholat apa? Pokoknya sholat aja. Iya, tapi kan sholat apa? Pokoknya sholat. Nggak bisa. Usolli fardhol isya'i supaya jelas isya. Ibu pernah nggak sholat isya tapi menyebutkannya sholat maghrib? Usolli fardhol maghrib. Astagfirullah. Isya itu. Itu aja kita udah usollikan Pak, masih ketukar. Usolli fardhol zuhri. Astagfirullah. Asal ini asal. Makanya kita dulu diajari sama guru kita itu Pak, waktu mengucapkan takbir itu di hati kita udah menyebutkan artinya. Allahu Akbar. Begitu baru udah ketemu sholat isya 4 rakaat. Udah gitu. Makanya tengok deh kita yang sholat itu beda-beda kan. Ada Allahu Akbar, berarti udah mantap ya. Ya cuma segitu aja udah dapat. Ada yang bilang ada katanya. Allah. Saya itu kita pernah mengalami Pak di Karuriban. Ini karena kalau kita makmum sudah terserah. Tapi saya tegur murid saya. Kau jangan kebalik. Saya ada kan ngajarin Allah. Udah. Ini ada santri. Allah. Jadi sebelum takbir itu udah mantapkan lagi dia mau ke sholat maghrib. Yang repot itu kalau imamnya Bu. Kita kejadian Pak di Kamulipan udah lama Pak. Imamnya itu sholat maghrib kita udah bahas ini. Allah. Nggak jadi. Sementara kami yang di belakang udah bareng. Kamu udah bareng. Dia masih begini-begini. Kan kita di belakang kan nggak ketahuan. Jangan itu kan ketahuan tangannya begini-begini. Ada begitu. Dan ini bukan saya bikin bang nyatanya. Allah. Yang di belakang dipikirnya udah bareng. Ya Allah Akbar. Begitu nggak jadi.
mau kita salahkan. Tapi kalau imam jangan. Karena risikonya tadi Pak, orang udah wafat, dia tanya, begitu tanya, ulang kan? Astaga, dan itu kejadian. Ya. Nah, senikmat apapun kita Pak, sholatnya, ibadahnya kepada Allah, mi'raj kita, turunlah ke bumi. Tebarlah kebaikan. Tadi kan kata Pak Bunda, kita sudah bagi-bagi ini sama tadi ya. Yakin tadi ya. Santunan. Itulah intinya Pak. Jadi kalau sholat itu ibadah ritual, maka kepedulian ini adalah ibadah sosial. Buya Hamka menjelaskannya pada rentang selasa hari itu. Batal sholat. Jadi kalau begitu arwaitan lanjutkan ditafsirkan. Arwaitan ladzi, ada yang kecil. Apa enggak arwaitan ladzi? Sini. Nih yang ketiga nih. Al-Ma'mum sini. Siapa? Yang tadi. Kau sudah yang gantian. Nah, sini. Sini. Angkat ya, angkat. Dorong. Nah, sini. Ini yang terakhir nih. Namanya siapa? Kelas berapa? Pak. Surah Al-Ma'un. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din, falikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Diulang lagi ya, dilancarin. Tos gitu Pak, tos katanya. Oke, di penghujung ini saya sampaikan tadi yang Buya Hamka itu Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu. Kalian tahu tidak siapa yang mendustakan agama itu? Pendusta agama itu tahu enggak? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi ditolak, diabaikan, dibuang anak yatim dan tak mengajak orang memberi makan orang miskin. Kata Buya Hamka, kenapa masalah sholat? Fawailul lil, celaka orang yang sholat. Kenapa celaka orang sholat diawalinya tentang yang miskin? Kata beliau, tandanya orang itu sholat, dia peduli kepada orang yatim, orang miskin. Kalau dia sholat tapi tak peduli sama anak yatim dan orang miskin, batal sholat. Tak khusyuk dia sholat. Itulah maksud. Artinya apa tadi? Kalau sholat itu mi'raj kita kepada Allah, naik kita ke atas, turunlah ke bumi. Di sebelah kita ini masih banyak anak yatim, orang-orang miskin yang terlantar, yang nasibnya tak tahu kemana arahnya. Kita di pesantren kita Bu, 33 yatim itu apa ada di sana. Tadi saya sholat maghrib dulu di sana. Bapak perangkat dulu, ceramah dulu ya, lanjut kalian ngaji. Bukan saya yang membiayai mereka, saya hanya salah satu. Semua guru-guru, orang tua murid, ayo berinfak 10.000 untuk yang biayai mereka. Dan ternyata bisa 33 orang Pak kita biayai sekolah. SMP sama SMA tinggal di sana, ada asramanya. Makanya saya bilang Pak, melalui Isra Mi'raj ini jangan sampai ada anak yatim orang miskin yang tak sekolah. Berdosa kita. Percuma kita peringati Maulid. Ulangi Isra Mi'raj. Dan bawa ke sana. Kita sekolahkan. Kita punya SMP dan SMA. Inilah salah satu wujud implementasi Isra Mi'raj yang sudah kejadian dulu ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang implementasinya apa? Kita peduli terhadap anak yatim dan orang miskin. Kita bimbing mereka. Insya Allah mereka lah nanti yang akan melanjutkan dakwah kita di masa depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah
yang laki-laki aja Ustaz yang maju ke depan katanya. Gini dia kan. Makanya yang terakhir deh, maju ke depan satu orang. Surah apa saja yang bisa maju sini? Nanti salah, jadi merasa berdosa. Karena mereka belum berdiri di sana tuh. Ayo dari sini, yang hafal surah apa? Ada, mana adanya? Yang perempuan mau nggak? Sini deh, sini. Wasamai wattariq boleh, sabbih isma rabbikal a'la boleh. Sebelum kita tutup ini, nanti bapak merasa bersalah ini yang perempuan kan tadi diberi waktu. Kasih mic-nya dulu pak, di situ ada tuh dekat ibu-ibu. Ayo, sabbihis, yang sabbihis. Karena sabbihis lebih besar, hadiahnya 20.000. Di sini aja. Di pintu sebelum kita tutup. Ayo, silakan. Itu dia. Tadi mereka lihat senyum ke sini. Ya Allah, silakan deh. Nah, namanya siapa deh? Di situ aja. Naila kelas berapa? 5. Ayo. Mau baca surah apa? Sabbihis bisa. Sabbihis boleh. Apa yang hafal? Surah apa yang hafal? Ar-Rahman. Surah apa? Alam Taro. Surah apa? Apa yang pendek yang mana? Surah Anas boleh? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita ulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Memberi salam kesedimpuan. Makan durian di Kota Medan. Tausiah singkat sudah kusampaikan. Tinggal kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Maaf atas segala khilafah adalah mulia majmu'in. Sekalian Bapak, kita tutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah ampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang berjasa dalam hidup kita, anak kita ini anak yang soleh dan solehah. Allah berikan kita kesempatan berziarah ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, berziarah pulang ke kuburan Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الموت ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم هدانا الله يا جميعا وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beli kain di pasar Jumat, kain dipasang menjadi sekat. Semoga kita mendapat syafaat, ilmu yang didapat jadi manfaat. Amin. Makan durian isinya 5, biji dibuang di dalam taman. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa di lain kesempatan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.